Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci. Bab yang ke-6, babu nawaqidil wudu'i, bab tentang perkara yang membatalkan wudu. Hadis yang ke-75. Hadis yang ke-75 ini adalah hadis terakhir dari bab perkara yang membatalkan wudu. Besok kita akan ganti bab yang baru. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti ahadakumus syaitan, akan datang syaitan, akan mendatangi salah seorang di antara kalian, fi sholatihi, di dalam sholatnya, fayamfuhu fi maq'adatihi, kemudian akan meniupkan ke duburnya, fayukhayyalu, kemudian orang tersebut berhayal, ilaihi, atasnya, annahu ahdatha, apakah dirinya berhadas, maksudnya apakah dirinya buang angin, walam yuhdis, atau tidak buang angin. Fa idza wajada dzalika, maka apabila kalian mendapati yang demikian itu, falayan sharif, jangan tinggalkan sholat, hatta yasma'a sautan, hingga mendengar suaranya, au yajidarihan, atau mendapati baunya. Akhrajahul Bazzar, dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, wa asluhu fis sahihaini, dan asal hadisnya dari hadis Bukhari dan Muslim, min hadisin Abdullah ibni Zaid, dari hadis Abdullah bin Zaid. Wali Muslim, dan di dalam hadis Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwuhu, ada hadis yang serupa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Walil Hakim, dan di dalam hadis Imam Hakim, an Abi Sa'id marfu'an, dari Abi Sa'id, status hadisnya marfu', idza jaa ahadakumus syaiton, apabila datang kepada kalian syaitan, apabila syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian, faqala, kemudian setan itu berbisik, innaka ahdathta, sesungguhnya kamu telah berhadas, falyaqul, maka jawablah, kadzabta, kamu telah berdusta atau berbohong. Wa akhrajahu Ibnu Hibban, dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, bilafdin, dengan tambahan lafaz, falyaqul fi nafsihi, maka cukup diucapkan di dalam hati. Bisa difahami maksud teksnya? Ini hadisnya cukup panjang, disadur dari beberapa kitab hadis, bahwa diterangkan setan itu kadang-kadang mendatangi diri kita pada waktu kita sholat. Nah, kemudian setan itu, saya yakin semua pasti pernah mengalami ini, meniupkan ke lubang pantat kita, ke lubang dubur kita, sehingga kita itu berkhayal, memikirkan kita ini sudah buang angin apa enggak, buang angin apa enggak, batal apa enggak, batal apa enggak. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, maka jangan membatalkan sholat kecuali kamu mendengar suaranya atau kamu mencium baunya. Suara buang anginnya itu kamu dengar sendiri atau mencium baunya. Jadi baunya memang tercium, tapi pastikan telinganya pas sedang tidak budek, hidungnya pas sedang tidak pilek. Kalau budek dan pilek ya repot. Nah, kemudian di hadis yang berikutnya juga diterangkan bahwa ada sebuah hadis dari Abu Sa'id, yang hadis itu marfu'an. Apa itu marfu'? Lafadznya sesuai dengan teks yang disampaikan oleh
Rasulullah, tidak dikurangi, tidak ditambahi, tidak ada perubahan apapun. Jadi persis ucapannya dengan ucapan Rasulullah, yaitu kadang-kadang setan itu datang kepada kita. Nah kemudian kita itu dibisik-bisikin, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dibisik-bisikin, kamu kentut, kamu batal, dibisikin seperti itu. Nah kalau misalkan kalian merasa seperti ada bisikan seperti itu, maka ucapkanlah kamu telah berbohong, kadzabta, kamu telah berbohong. Tapi harus diucapkan di dalam hati, tidak boleh diucapkan di lisan, karena kalau kamu ngomong di lisan, sholatnya nanti batal. Oke, kita bahas syarahnya. Yang pertama, hadis Ibnu Abbas dan setelahnya menjadi isyarat bahwa orang yang telah bersuci jika ragu mengenai wudhunya, apakah wudhu tersebut sudah batal ataukah tidak, asalnya wudhu tersebut tidaklah batal. Jadi kalau ragu ini batal tidak, maka harus punya keyakinan hukum asalnya tidak batal karena masih ragu, belum kejadian betul. Ia sholat dalam keadaan suci seperti itu, tidak perlu mengulang wudhu sampai ia yakin kalau ia dalam keadaan berhadas. Nah cara untuk yakin bahwa memang betul berhadas atau tidak, yaitu dengan mendengar suaranya atau mencium baunya. Kemudian yang kedua, setan itu benar-benar musuh manusia. Dengan berbagai cara, setan itu akan menggagalkan ibadah kita. Ya salah satunya, sholat pun masih diganggu. Jadi jangan kamu anggap orang kalau sholat tidak diganggu setan, karena yang sholat pun akan digoda setan. Nah, orang yang hatinya benar-benar yakin kepada Allah, punya iman kepada Allah, maka dia akan diselamatkan dari setiap godaan setan. Selanjutnya, solusi mengatasi was-was adalah tidak menerima was-was tersebut dan tidak memperhatikannya. Jadi solusi untuk mengobati rasa was-was, was-was itu kan kalau di kajian yang sebelumnya diterangkan mau wudhu was-was, sudah wudhu was-was takut ada yang najis, mau wudhu was-was takut airnya yang tidak suci, takut wudhunya tidak sah, mau sholat was-was takut waktu niat hatinya tidak menyatu dengan Allah. Begitu sudah sholat was-was batal atau tidak. Nah cara untuk mengatasi was-was itu adalah dengan tidak memperhatikannya. Tak usah direken, tidak usah direken, tidak usah dipikirkan. Pokoknya tidak ada satu hal yang membuat yakin pada dirimu kalau itu batal, maka kerjakan aja, lanjutin aja. Tidak ada satu hal yang bikin kamu yakin bahwa ini saya beneran kentut atau tidak, lanjutkan sholatnya. Kecuali kalau memang sudah yakin. Nah cara untuk yakin yaitu tadi Rasulullah mengajarkan benar-benar sudah dengar suaranya atau benar-benar mencium baunya. Yang keempat, ada tambahan dari hadis Abu Hurairah. Yang pertama, ragu-ragu dalam bersuci adalah dari setan. Jadi bersuci ragu-ragu itu setan. Kedua, tempat ragu-ragu ini dimunculkan dari bawah. Jadi kalau dalam toharoh bersuci, kebanyakan itu tempat ragu-ragunya itu munculnya dari bawah, maksudnya dari lubang dubur. Yang ketiga, solusi mengatasi sesuatu yang tidak yakin ini adalah dengan mengatakan setan itu berdusta atau berbohong. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Apa? Misal gini, saya sebelum sholat tuh merasakan was-was kayak kentut apa tidak, tapi saya tidak mendengar bunyi, tidak mendengar bau, tapi saya kayak merasakan gitu. Apakah itu harus mengambil wudhu kembali? Ada keyakinan merasakan atau tidak? Kan itu kan pengukurnya kan begitu. Kalau ada keyakinan merasakan, maka wajib ambil wudhu kembali. Tapi kalau tidak ada keyakinan, hanya tadi saya kentut enggak ya, tidak yakin gitu, dan tidak terdengar baunya, tidak terdengar suaranya, tidak tercium baunya, maka itu tidak perlu mengambil wudhu lagi. Tapi kalau kamu yakin betul-betul merasakan saya tadi kentut, cuma kebetulan kentutnya tidak bersuara dan secara kebetulan kentutnya juga tidak bau, tapi kamu yakin itu kentut, kamu harus ambil wudhu lagi gitu. Jadi itu ya, kalau was-was tinggalkan, karena bisa jadi itu setan menggoda supaya kamu tidak cepat
sholat. Cukup? Cukup. Ada lagi yang lain? Cukup? Mudah-mudahan semua diberikan panjang umur, diberikan sehat, diberikan selamat, diberikan rezeki yang barokah, Amin. Amin. mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya karena bulu. Insya Allah besok kita lanjutkan kajian bab yang ketujuh, yaitu babu adabi qada'il hajat, bab tentang adab membuang hajat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.